Halo semuanya, perkenalkan saya Florentina dari PGSI 02 NPM 1994. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video mengenai eksperimen fisika sederhana, yaitu balon anti-api. Nah, untuk yang pertama, siapkan alat dan bahan. Nah, untuk langkah yang pertama, tiup balon dari seperti ini, lalu nyalakan api menggunakan korek. Lalu panaskan balon di atas api. Nah, untuk percobaan yang kedua, isikan balon menggunakan air terlebih dahulu, lalu tiup. Nah, setelah itu kita akan panaskan balon di atas api. Nah, pada percobaan yang pertama tadi, mengapa balon meletus? Nah, hal itu disebabkan oleh panasnya dari api menaikkan suhu karet. Nah, hal itu menyebabkan balon menjadi tipis. Nah, sehingga balon tidak dapat menahan tekanan udara yang ada di dalamnya. Nah, pada percobaan yang kedua, mengapa balon tersebut tidak meletus? Nah, hal ini dapat dijelaskan karena perambatan kalor di dalam air lebih cepat daripada karetnya. Hal itu menyebabkan air lebih cepat menyerap panas yang sama api daripada karet. Maka itu menyebabkan suhu dalam karet tetap dan suhu air naik. Hal itulah yang menyebabkan balon tidak meletus. Alat dan bahan. Yang pertama wadah, yang kedua sabun, yang ketiga kertas kecil, dan yang terakhir perahu kertas. Kemudian untuk uji coba yang pertama menggunakan kertas kecil, kemudian diberi sabun. Nah, dan yang terjadi perahu tersebut melaju karena terjadinya pemecahan tegangan air. Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Karena sifat tegangan permukaan pada air dapat dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu, semakin berkurang tegangan permukaan air. Ada faktor lain yang juga mempengaruhi permukaan air, yaitu kemurnian bahan. Maksudnya benda atau zat asing ke dalam air akan mengurangi sifat tegangan permukaannya. Dalam eksperimen ini kita lihat bagaimana pengaruh sabun terhadap permukaan air. Pada awalnya perahu kertas tersebut diletakkan di atas permukaan air. Nah, perahu tersebut diam, tidak bergerak karena tegangan permukaan air menariknya ke semua arah. Akan tetapi setelah dimasukkan sabun, tegangan permukaan di belakang perahu berkurang sehingga tegangan permukaan dari depan perahu karton lebih besar. Hasilnya perahu tersebut bergerak ke depan akibat tarikan tegangan permukaan tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavina Ikanul Permatasari dari Prodi PGSD 02. Di sini saya akan melakukan percobaan fisika yang dinamakan dengan merica penakut. Sebelumnya saya akan menyebutkan alat dan bahannya. Kita hanya membutuhkan lada bubuk, sabun cair, mangkuk, dan air. Nah, tahapan percobaannya, pertama-tama kita tuangkan air ke dalam mangkuk. Lalu kita taburkan merica di atasnya. Lalu selanjutnya kita celupkan jari ke dalam sabun cair. Dan kita masukkan ke dalam mangkuk. Dan kita bisa amati perlahan mericanya menjauh. Mengapa demikian? Merica berlarian menjauhi sabun karena sabun cair telah memecah tegangan permukaan air. Sisa dari tegangan permukaan air akan mendorong butiran merica menjauhi sabun. Hal tersebut dipengaruhi adanya gaya kohesi antara molekul air. Kohesi merupakan gaya tarik-menarik antara molekul yang sejenisnya. Perkenalkan, nama saya Windy Puspitosari, Prodi PGSD kelas 02. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai hukum pertama termodinamika. Sebelum melanjutkan ke percobaan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum pertama termodinamika yang berkaitan dengan kalor dan suhu. Kalor adalah suatu bentuk energi yang diterima oleh suatu benda yang dapat menyebabkan benda tersebut itu berubah bentuk atau berubah wujudnya. Nah, kalor sendiri itu berbeda dengan suhu. Karena suhu itu merupakan ukuran dalam satuan derajat panas. Sedangkan kalor itu merupakan kuantitas atau jumlah panas baik yang diserap maupun yang dilepaskan. Nah, jika suatu benda itu menerima atau melepaskan kalor, maka suhu pada benda tersebut itu akan naik atau turun, atau benda tersebut itu akan berubah wujudnya. Langsung saja kita simak percobaannya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama, gelas plastik berisi kosong, tidak berisi. Kemudian gelas plastik berisi air dan lilin. Pada perlakuan pertama, kita membakar gelas plastik kosong di atas lilin yang sudah terbakar dan amati perubahan yang terjadi. Gelas plastik yang kosong itu dengan mudahnya terbakar. Selanjutnya, pada perlakuan kedua, kita membakar gelas plastik yang berisi air di atas lilin yang telah menyala dan amati perubahan yang terjadi.
Nah, di sini kita bisa lihat air yang di gelas itu mengeluarkan asap dan hasilnya gelas itu tidak bocor. Di sini saya akan bereksperimen aliran udara. Alat yang dibutuhkan adalah 2 buah buku, 1 buah kertas, dan 1 buah sedotan. Kita susun kertas di atas kedua buku menyerupai jembatan seperti ini. Kemudian kita akan tiup menggunakan sedotan di bagian bawah